Aritmatika sosial adalah salah satu materi SKD CPNS yang banyak banget variasi soalnya. Penasaran bentuk soalnya? Simak video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS, kembali lagi bersama aku Kak Sonda. Jadi di video kali ini kita akan membahas variasi soal pada materi aritmatika sosial di SKD CPNS. Gak sabar, yuk langsung kita masuk ke soal yang pertama. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh rata-rata 85? A. 86, B. 85, C. 84, D. 82, E. 80. Nah, di sini kita mengetahui rumus rata-rata adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Oke, rata-rata yang diinginkan adalah 85 ya, 85. Maka kita bisa tuliskan di sebelah rata-rata. 85 sama dengan jumlah nilai, berarti kita tambahin semuanya. 91 ditambah 88 ditambah 86 ditambah 78 ditambah X ya. Kenapa ditambah X? Karena berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima ya teman-teman, ada mata pelajaran tambahan ya. Maka di sini kita tambahkan dengan X per banyaknya nilai ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita jumlahkan. Berarti 85 sama dengan 91 ditambah 88 ditambah 86 ditambah 78. Hasilnya 343 ditambah X per 5. Nah, 5-nya bisa kita kalikan ke sini ya. 5 dikali 85. Hasilnya 425. Sama dengan 343 ditambah X. Maka nilai X-nya adalah 425 dikurang 343. X-nya berapa? X-nya sama dengan 82. Jadi, pelajaran kelima nilainya harus 82 supaya dia memperoleh rata-rata sebesar 85. Jadi jawabannya ada di opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pekerja dibayar 800 perak per jam. Dia bekerja dari pukul 8 sampai dengan pukul 16 atau jam 4 sore. Dia akan dibayar tambahan 50% per jam untuk selewatnya pukul 16.00. Jadi kalau misalnya dia kerjanya sampai jam 5, dia bakal dapat tambahan 50% dari gajinya gitu ya. Jika dia memperoleh bayaran sebesar 8.000 pada hari itu, pukul berapa dia pulang? Ya, yang ditanyakan adalah pukul berapa dia pulang. Nah, berarti tugas kita itu cari tahu dulu ya total uang lembur yang didapatkan, baru nanti kita hitung jam berapa dia pulang. Oke, langkah yang pertama kita hitung dulu teman-teman. Dari jam 4 sore sampai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore gitu ya, berapa jam kira-kira? Durasi bekerjanya jam 8.00 jam 8.00 sampai jam 16.00 itu durasi bekerjanya berapa jam teman-teman? 8 jam ya teman-teman, 8 jam dia bekerja. Nah, selanjutnya kita cari tahu dulu ya. Per jam dia dibayar 800, berarti 8 jam
kita kalikan dengan 800. Hasilnya berapa? Hasilnya 6.400. Nah, perharinya dia memperoleh 8.000 nih ya, 8.000. Berarti 8.000 kita kurang dengan 6.400. Untuk apa? Untuk mengetahui uang lemburnya dapat berapa ya. 8.000 dikurang 6.400, hasilnya berapa? 1.600. Nah, ini uang lemburnya, teman-teman. Uang lemburnya. Oke, selanjutnya langkah yang keempat ya. Langkah yang keempat. 800 per jam ya. Dia akan mendapatkan uang lembur 50% dari gajinya. Berarti 800 ditambah ya. 50% dari 800 adalah 400. Sama dengan 1.200. Nah, ini 1.200 itu per jam setelah jam 4 sore. Berarti kalau misalnya dia sampai jam 5, bertambah 1.200 bayarannya, gitu. Oke, selanjutnya yang kelima. 1.200 ya, teman-teman, per jamnya kita bagi dengan 60. Karena 1 jam ada 60 menit. 1.200 kita bagi dengan 60. Hasilnya berapa? Hasilnya 20. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya yang keenam. Oke, kita sudah mengetahui ya teman-teman, kita sudah mengetahui uang lemburnya dapat berapa, terus per jamnya itu uang lemburnya berapa, per menitnya uang lemburnya itu berapa. Sekarang kita tinggal bagi. Total uang lembur yang didapatkan itu kan 1.600 ya teman-teman ya. 1.600. Nah, 1.600 tinggal kita bagi aja sama 20. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa menit dia tuh lemburnya gitu ya. 1.600 dibagi 20, 80 menit. Oke, jadi pekerja tersebut lembur selama 80 menit. Nah, jam pulangnya itu kan jam 16.00 atau jam 4 sore. Berarti kita tambahkan dengan 80 menit. 80 menit itu sama aja kayak 1 jam 20 menit. Ya, karena 1 jam itu 60 menit. 60 ditambah 20 menit, 80 menit. Sama dengan 16 jam ditambah 1 jam berarti 17.20. Nah, pekerja itu pulang jam 17 lewat 20 menit. Jadi jawabannya ada di opsi yang E. Oke, kita next ke soal berikutnya. Jika X rupiah dibagi merata pada N orang, setiap orang akan memperoleh bagian 60.000. Jika seorang lain bergabung pada kelompok di atas dan jika X dibagi merata, setiap orang sekarang memperoleh 50.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa rupiahkah nilai X tersebut? A. 3 juta, B. 2.500.000, C. 500.000, D. 300.000, E. 250.000. Nah, kita kerjain sesuai dengan kalimat pada soal aja. Jika X rupiah dibagi merata pada N orang, berarti kita tulisnya X per N aja. X per N sama dengan berapa? Setiap orang akan memperoleh bagian 60.000. Kita tulis 60.000 di sini. 60.000. Maka nilai X-nya adalah 60.000 N. Nah, ini tinggal dikaliin aja ke atas. Oke, kita lanjut ke kalimat yang kedua. Jika seorang lain bergabung pada kelompok di atas, berarti masih X ya, masih X rupiah per N ditambah 1 ya, karena bergabung seorang gitu ya. Nah, terus jadi berapa? Setiap orang jadi memperoleh 50.000. Nah, ini kita kali silang juga teman-teman. X sama dengan 50.000 N ditambah 50.000. Nah, nilai X-nya berapa? Nilai X-nya ini ya teman-teman, 60.000 N. Kita masukin, kita substitusikan. 60.000 N sama dengan 50.000 N
ditambah 50.000. 50.000 N kita pindah ke kiri, berarti 60.000 dikurang 50.000. Hasilnya berapa? 10.000 N sama dengan 50.000. Maka nilai N-nya adalah 50.000 dibagi dengan 10.000. Hasilnya berapa N-nya? Coret semua ya teman-teman, sama-sama dibagi 10.000. Hasilnya 5. N-nya 5, sekarang kita substitusikan ke dalam nilai X-nya. X-nya sama dengan 60.000 N. Maka 60.000 dikalikan dengan nilai N-nya adalah 5. 6 dikali 5, 30. 0-nya ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 300.000. Jawabannya ada di opsi yang D. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita beralih ke soal selanjutnya, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe karena channel ini bisa banget loh bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat yang mau masuk grup untuk belajar bareng sama aku dan pastinya gratis, bisa langsung cek link WhatsApp di bawah ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Panitia mengedarkan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Jika ternyata 40% dari undangan wanita dan 50% undangan pria hadir, kira-kira berapa persen yang hadir dari keseluruhan yang diundang? A. 90, B. 86, C. 48, D. 46, E. 40. Oke, kita sekarang coba tuliskan dulu model matematikanya. 40% dari undangan wanita berarti 40% dikali undangan wanita adalah 50. 40% dari 50 sama dengan 20 orang ya. Kalau misalnya teman-teman mau hitung 40% berarti 0,4 dikali 50 hasilnya 20. Oke, terus 50% undangan pria berarti 50% dikalikan dengan 70. Undangan prianya 70 ya. Berapa? 0,5 dikali 70, hasilnya 35. Nah, dari kedua ini ya kita tambahkan teman-teman ya. 20 ditambah 35 per jumlah yang seharusnya hadir 50 ditambah 70, 120. Kemudian dikalikan dengan 100% karena kita ingin tahu berapa persen yang hadir. 20 ditambah 35 hasilnya 55 per 120 dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 45,83% atau kita bulatkan ke atas ya, jadi 46%. Jawabannya yang mana? Jawabannya ada di opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang dari titik X berjalan ke timur 1 km, kemudian ke utara 2 km, lalu 1 km ke timur, terus 1 km ke utara, lalu 1 km ke timur, terakhir 1 km ke utara sampai titik Y. Berapa kilometer jarak dari titik X ke titik Y? A. 12, B. 9, C. 7, D. 5, E. 4. Nah, teman-teman, kita misalkan saja ya, berjalan ke timur. Berarti timur itu arahnya mau kemana? Berarti misalnya timur itu ke kanan, ya. Kemudian utara itu ke atas, ya. Utara itu ke atas. Oke, kita lanjut coba kerjain ya. Seorang berjalan dari timur 1 km, ya. Berarti kita buat ilustrasi gambarnya nih. 1 km, ya, ke kanan, ya. Ini 1 km. Kemudian 2 km ke utara, berarti dari sini ke atas ya teman-teman. 2 km agak panjang kita buat. Ini 2 km ya, ini sudah. Terus ke timur lagi nih 1 km, berarti ke kanan lagi. 1 km. Ini 1, kita tulis di sini. Oke,
Terus 1 kilometer ke utara berarti ke atas lagi. 1 kilometer ke utara, ke atas lagi. Lalu 1 kilometer ke timur berarti ke kanan lagi. 1 kilometer. Terakhir 1 kilometer ke utara. Sampai titik Y. Ini 1 kilometer, di sini titik Y. Berarti titik X-nya kan di sini ya, titik awal mula. Nah, terus kalau udah kayak gini, gimana nih? Oke, ini kita kalau misalnya udah kelihatan bentuknya ya, ada segitiga siku-siku, kita pakai rumus Pitagoras ya. Di mana alasnya adalah jumlah keseluruhan jarak ya ke timur. Kemudian tingginya adalah jarak yang ke utara ya, jumlah jarak yang ke utara. Nah, berapa yang ke timur? Berarti 1 ditambah 1 ditambah 1. Berarti ke timurnya adalah 3. Nah, sekarang kita hitung yang ke utaranya. Yang ke utaranya berarti yang ke atas ya, jarak yang ke atas yang kita hitung. 2 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya 4. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak dari titik X ke titik Y. Berarti kita tarik garis nih, dari X ke Y langsung. Berarti kita cari sisi miringnya ya. Kita cari sisi miringnya. Ini biasanya kita lambangkan sebagai C atau C kuadrat. Oke, langsung kita pakai rumus Pitagoras, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya adalah 3 kuadrat ya, atau kita buat akar aja. Di sini berarti nilai C, di sini akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka nilai C-nya adalah 3 kuadrat adalah 9 ditambah 4 kuadrat 16. Maka nilai C-nya adalah akar 25. Akar dari 25 berapa? 5. Jadi jarak dari titik X ke Y itu adalah 5 km. Jawabannya ada di opsi yang D. Gimana soalnya? Gampang kan? Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini, dan pastinya aku akan terus upload video terbaru lainnya untuk bantu kamu lolos CPNS di tahun ini. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!